Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Salam presisi. Halo Sobat Polri semuanya. Bersama Bribda Made Wikrambandana Iswara di podcast Rim Polri, persembahan Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel SSDM Polri. Nah Sobat Polri sekalian, saat ini saya sedang bersama dengan Ibda Wahyu Garuda Kusuma Eskom. Nah, Pak Wahyu ini merupakan salah satu lulusan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun anggaran 2021. Halo Pak Garuda. Halo Mas Made. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Mas Made. Semoga selalu dalam keadaan baik ya Pak. Siap Mas Made. Siap. Nah, di podcast Rim Polri kali ini kita akan membahas seputar penerimaan anggota Polri. Nah, khususnya perlu diketahui Sobat Polri sekalian, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, secara garis besar, seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah seleksi di tingkat Panda, dan kemudian juga seleksi di tingkat Panitia Pusat yang benar ya. Betul Mas. Dan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari hingga 4 Maret tahun 2022. Nah, di sini dengan Pak Garuda mungkin akan sharing-sharing sedikit perihal pengalamannya, tantangan, dan juga mungkin nanti ada tips dan trik dari Pak Garuda. Yang pertama adalah, Komandan, apa saja sih tahapan dari kegiatan seleksi di tingkat Panitia Pusat? Mungkin bisa diceritakan dengan Sobat Polri karena mungkin ada beberapa Sobat Polri yang akan mengikuti kegiatan seleksi di tingkat pusat, Komandan. Baik, untuk tahapan seleksi tingkat Panpus itu yang pertama ada pengumpulan berkas administrasi, kemudian nanti ada pengukuran tinggi badan serta berat badan, nanti kemudian ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi, kemudian ada uji TKK keterampilan dan perilaku, pemeriksaan psikologi, dan yang terakhir nanti ada pemeriksaan mental dan kepribadian Mas Made, seperti itu. Kemudian Komandan, dari teman-teman atau Sobat Polri yang mengikuti, mungkin ada salah satu dari Sobat Polri yang menonton ini akan mengikuti kegiatan seleksi di tingkat pusat, mungkin bertanya, apa sih perbedaan antara seleksi di tingkat panitia daerah dengan seleksi di tingkat panitia pusat, Komandan? Mungkin bisa diceritakan juga. Untuk secara garis besarnya itu sama, seleksi tingkat daerah dan seleksi tingkat pusat seperti yang Mas Made sampaikan di awal tadi. Tapi ada beberapa tahap yang memang berbeda Mas Made. Salah satu contohnya itu misalkan di tahap seleksi uji TKK Mas Made. Kalau yang di tingkat Panda itu kan kemarin uji TKK aspek pengetahuan. Jadi para peserta diuji aspek pengetahuannya di bidang prodi sesuai dengan prodinya masing-masing Mas Made, seperti itu. Kalau nanti di tingkat pusat itu nanti juga sama, seleksinya juga sesuai dengan prodi masing-masing, tapi nanti panitia seleksi itu melihat dari segi lain Mas Made, yaitu adalah segi keterampilan, seperti itu Mas Made. Siap. Jadi Komandan, contohnya seperti seleksi di tahapan TKK ini disesuaikan ya dengan prodi masing-masing, dan perbedaannya adalah antara kalau misalkan di panitia daerah itu ada pengetahuan berupa kegiatan CAT, sedangkan di Panpus ini dites kompetensinya kemudian ya, Betul, sesuai dengan kompetensinya, keterampilannya. Betul. Siap. Nah, kemudian ketika pelaksanaan seleksi Panpus ini, apa saja sih tantangan yang Komandan hadapi yang tahun 2021, mungkin COVID kah atau bagaimana kah mungkin? Baik Mas Adi, untuk tantangan seleksi tahun 2021 itu memang benar Mas Ade, sedang di masa pandemi Mas. Di sana kita harus menerapkan protokol kesehatan Mas Made. Jadi ketika seleksi kita harus memakai masker, wajib memakai masker. Kemudian ketika kita melaksanakan seleksi kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Memang ketika kita seleksi di sana itu protokol kesehatan harus dipatuhi dan harus diterapkan di sana. Siap. Nah, jadi intinya pada saat itu karena terkena COVID ya, tapi syukurnya masih bisa lancar kegiatannya. Betul Mas. Dan tidak ada masalah yang memang terlalu riskan sekali ya. Betul Siap. Mas. Kemudian ketika pelaksanaan seleksi di tingkat Panpus itu, Komandan, ada pengalaman menarik tidak yang Komandan alami selama kegiatan seleksi, Komandan? Mungkin saya bercerita dari awal ketika pengumuman sidang itu ya Mas Made. Jadi kan sebelum berangkat ke panitia pusat atau seleksi tingkat pusat itu kan kami melaksanakan sidang untuk kelulusan itu Mas Made tingkat Panda. Jadi
saya beserta beberapa peserta dari wilayah itu kan diantar oleh panitia daerah menuju ke Akpol. Jadi memang itu saya pengalaman pertama saya masuk ke Akpol, jadi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya bisa masuk di Akpol. Kemudian di sana saya bertemu dengan banyak peserta yang lain, Mas Made. Jadi Bertemu dengan teman-teman dari seluruh Pol, dari Betul. Sabang sampai Merauke betul benar ya? sekali, Mas Made. Itu teman-teman baru dari berbagai wilayah. Kita saling berkenalan, kemudian saling bertukar kontak kontak person, untuk kontak komunikasi WA mungkin gitu. juga ya, Iya, komunikasi benar. betul. Jadi memang walaupun memang pada akhirnya itu ada beberapa dari peserta rekan-rekan pas seleksi kemarin itu ada yang tidak lulus terpilih, tapi sampai sekarang alhamdulillah kami masih berkomunikasi, Mas Madi. Jadi memang ada juga yang sampai sekarang itu sedang mengikuti seleksi, Mas Madi. Sedang mengikuti Di seleksi kembali kemudian. tingkat Panda. Siap. Semoga nanti bisa lolos. Semoga juga. hasil yang terbaik kemudian. Betul, Betul ya? Mas Madi, Siap. betul. Berdasarkan pengalaman yang tadi kemudian ceritakan, ada tidak pengalaman lain kemudian berkaitan dengan contoh tahapan seleksi, mungkin pada saat Rikmin, TKK mungkin, atau yang lainnya ada kemudian? Baik, Mas Ade, saya ingat itu kemarin pengalaman saya di persiapan uji TKK aspek keterampilan dan perilaku. Betul. Siap, Nan. Kebetulan kan saya dari S1 Teknik Informatika Programming, Mas Made. Oh iya kemudian. Otomatis kan harus berhubungan dengan teknologi kemudian ya. Betul sekali. Elektronik, baik HP maupun laptop itu harus Betul sekali. kayaknya erat sekali dengan komandan seperti Betul. Itu waktu itu kan kita seleksi itu semua barang elektronik kan dikumpulkan di panitia, betul, benar. Mas Made. Jadi memang saya juga untuk belajarnya itu kan saya kan harus pakai tools, maksudnya pakai laptop, Siap, komputer betul. untuk membuat program atau coding seperti itu, Mas. Bagaimana komandan mensiasatinya komandan? Jadi dulu itu saya untuk mensiasati hal tersebut saya membawa kertas folio, Mas Made. Kertas folio Betul. komandan. Kertas folio itu saya latihan di situ pakai tulis tangan, Mas. Jadi program kemudian coding itu saya tulis tangan di situ dengan harapan saya nanti masih ingat ketika di tes aspek keterampilan dan perilaku, dengan menulis itu nanti masih ingat. Jadi ketika di tes nanti kita tinggal mengingat-ingat yang sudah saya tulis tadi, Mas Made. Seperti itu. Cara komandan mensiasatinya pada saat kapan komandan berlatih komandan? Kan ketika Panpus itu lumayan padat ya jadwalnya. Betul. Pokoknya dari pagi sampai sore pun yang seleksi atau cases yang seleksi itu terus berkegiatan, itu bagaimana mensiasatinya komandan? Jadi memang kita tuh di sana memang jadwalnya padat, Mas Adi. Memang sudah dijadwalkan ketika di sana itu hari pertama, kedua, ketiga itu memang ada jadwal seleksi, Mas Madi. Jadi untuk mensiasatinya kita ketika seleksi sudah selesai hari ini misalkan, Mas Madi, nanti ada waktu istirahat itu biasanya kita dengan cara lain itu buka buku, baca buku yang kita bawa berkenaan dengan prodi. Misalkan saya kan ada modul-modul, kemudian yang itu mensiasati kalau program ya saya tulis di siap. folio. Jadi pada saat itu. istirahat itu dimanfaatkan dengan maksimal kemudian ya. Betul. Pada saat istirahat ataupun waktu-waktu luang untuk membaca kembali materi yang sudah pernah didapatkan dulu ketika kuliah gitu kemudian. Betul sekali, Mas. Siap. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya kemudian. Betul. Kemudian ada nggak sih dari komandan tips dan trik untuk Sobat Polri yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan seleksi di tingkat pusat kemudian, mungkin bisa disampaikan? Untuk tips dan trik atau strategi itu mungkin dari setiap orang atau peserta Sobat Polri itu mungkin punya strategi Pasti sendiri. punya strategi yang berbeda-beda kemudian. Tapi mungkin kalau boleh menyampaikan menurut pengalaman kemarin, jadi tips dan triknya mungkin yang pertama jaga kesehatan, Mas. Karena Jaga kesehatan. Sekarang kan masih masa pandemi. Kemudian ikuti dan pedomani apa yang disampaikan oleh panitia daerah maupun panitia pusat seperti itu, Mas. Jadi aturan-aturan, kemudian apa yang perlu disiapkan itu dipedomani. Siap. Kemudian jangan lupa nanti seperti administrasi yang dibutuhkan, karena kan nanti kan berangkat ke pusat, Mas, ke Akpol Semarang, itu harus teliti kembali yang harus dibawa itu apa saja. Jangan sampai hal-hal sepele, hal-hal kecil itu nanti terlewat sehingga nanti akan menghambat proses seleksi di Akpol tersebut. Dan selain itu seperti yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan TKK aspek keterampilan dan perilaku, itu peserta atau Sobat Polri
silahkan membawa buku-buku, Modul-modul begitu ya. modul-modul Buku waktu bacaan, kuliah, iya. seperti itu. Jadi apa yang dulu dipelajari di masa kuliah, buku-bukunya dibawa aja semua. Bawa aja semua, ketika nanti ada waktu luang, waktu longgar gitu bisa dibaca seperti itu. Karena memang ketika kita sudah masuk di situ, kita sudah fokus untuk seleksi. Jadi kalau hari besok ada seleksi A, seleksi B, seleksi C, hari sebelumnya kita tuh udah siap. Jadi bawa saja semuanya yang perlu dibawa, nanti sampai sana bisa dibuka kembali seperti itu. Selain itu jangan lupa ini untuk bersyukur, karena sampai di tingkat panpus itu tidak gampang. Dia harus perlu disyukuri oleh teman-teman, oleh para peserta, dan jangan lupa nanti untuk sebelum berangkat untuk minta doa dengan orang tua untuk kelancaran seleksi di panitia pusat seperti itu. Siap, Komandan. Mohon izin Komandan, saya simpulkan kembali dari apa yang Komandan sampaikan tadi. Yang pertama adalah ikuti aturan atau arahan yang diberikan oleh panitia, baik itu perihal dengan aturan seleksi ataupun tentang protokol kesehatan, karena itu adalah hal-hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai hal-hal kecil dapat membuat atau menyebabkan kerugian pada diri sendiri. Makanya ketika kegiatan di sana kita harus saling mengingatkan satu sama lain, betul ya Komandan? Betul sekali. Baik diri sendiri maupun mengingatkan orang lain. Kemudian yang kedua juga persiapan diri dengan matang, baik dari segi administrasi, fisik, dan lain sebagainya, karena betul-betul padat kegiatan di Panpus itu Komandan ya. Betul. Kemudian yang ketiga, ketika pelaksanaan seleksi pun manfaatkan waktu luang yang Sobat Polri punya, baik waktu istirahat maupun waktu-waktu luang sembari menunggu kegiatan seleksi, karena hal itu dapat dimanfaatkan untuk belajar dan juga membuka-buka kembali modul dan juga materi yang Sobat Polri dapatkan ketika kuliah dahulu. Yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur dan meminta doa restu dari orang tua kita, karena niscaya ketika kita sudah mendapatkan doa dan restu dari orang tua kita, maka pasti kegiatan seleksi di tingkat pusat akan lancar. Demikian Sobat Polri, podcast Rim Polri, persembahan bagian penyediaan personel Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, bersama dengan Ibda Wahyu Garuda Kusuma Eskom dan Bribda Made Wikramadana Iswara. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Salam presisi.